Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini Bapak, jadi saya di sini mau menggali informasi tentang mungkin di sekolah ini jenengan ini ada beberapa kasus mungkin yang akan jenengan sharing dengan saya nanti biar nanti saat pengambilan keputusan saya juga bisa menjadi koreksi saya dalam kehidupan saya. Okay. Ya, terima kasih. Bahwasannya sekolah ini banyak berbagai hal, lingkungan yang harus kondusif, pembelajaran juga harus kondusif. Ada masalah yang kami anggap penting, yaitu masalah pembelajaran. Bahwasannya setelah kami lakukan supervisi, kemudian kami refleksi bahwa ada di kelas 3 bahwasannya beberapa anak itu nilainya turun. Setelah kami evaluasi, tentunya harus juga diwaspadai, bukan menyalahkan anak dan orang tua, bahwa kami juga evaluasi gurunya. Bagaimana persiapan guru sebelum pembelajaran, kemudian bagaimana penguasaan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada anak-anak. Setelah kami lakukan evaluasi secara detail dan analisa bahwasannya si guru ini belum siap, kemudian kami ajak kami ajak musyawarah bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti ini. Ternyata si guru ini juga bagus secara penguasaannya, akan tetapi pada saat itu banyak faktor yang mempengaruhi. Satu, faktor kesehatannya. Ternyata kesehatan itu juga mempengaruhi penyampaian pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian persiapan yang kurang matang, rencana pembelajarannya kurang matang. Bapak guru tersebut kemudian kami ajak duduk bersama, kira-kira apa yang perlu kami bantu. Di sekolah kami, begitu ada permasalahan pembelajaran atau masalah apapun yang kami temukan, bahwasanya hari itu juga harus terselesaikan, sehingga tidak menunda-nunda permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan pembelajaran ini sangat penting sekali karena menyangkut dengan anak-anak, pengetahuan anak-anak. Sejak anak SD itu adalah sangat penting sekali. Apa yang didapatkan oleh anak-anak, pengalaman berharga yang didapatkan oleh anak saat SD akan diingat sampai kapanpun. Sehingga bagaimana kami memutuskan bahwa guru ini perlu belajar lagi. Bagaimana kami memberikan contoh. Kami sebagai model pembelajaran, kami mengajar di kelas tersebut, guru mengobservasi dan melihat kekurangan saya secara pribadi. Setelah adanya contoh, kemudian evaluasi dari kami, alhamdulillah guru tersebut bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik Bapak, tadi Bapak sampaikan ternyata di sekolah ini ada wali kelas ya Pak ya? Wali kelas yang memang saat di supervisi tersebut memang mengalami kesulitan ya, karena mungkin beberapa faktor tadi ya. Mungkin dari kasus tersebut Bapak menilai ini termasuk dilema etika atau bujukan moral Bapak menurut? Bujukan moral. Karena apa? Keakraban bersama guru, bersama orang tua. Kami tegas karena tata tertib harus dilaksanakan dengan baik. Bagaimana proses pembelajaran harus berjalan dengan bagus, bagaimana dengan anak-anak, sehingga kami bukan hanya menyalahkan dari pihak anak-anak tetapi guru yang utama. Kami akan melihat apakah guru itu sudah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dengan baik, karena kesalahan itu
bukan letaknya hanya pada siswa saja, sehingga seolah-olah lu anak ini kurang belajar, anak ini kurang fokus. Tetapi yang kami nilai pertama adalah persiapan dan kesiapan dari guru tersebut. Oke, betul sekali Bapak. Memang dalam kita mengajar memang harus persiapan yang memang harus kita matangkan terlebih dahulu. Oke. Dalam Bapak mengambil keputusan tadi itu, kira-kira apakah ada tantangan, Pak? Tantangan dalam jenengan memberikan masukan kepada guru tersebut, Pak? Insya Allah tidak ada, hanya ya karena apa? Karena sebagai kewajiban kami sebagai kepala sekolah terhadap guru-guru, kami harus mensupervisi dan memberikan contoh teladan dalam pembelajarannya. Kami juga ikut mengajar secara langsung untuk kelas 6. Setiap hari Senin kami keliling semua kelas 1 sampai kelas 6, mengecek kesiapan guru, kesiapan anak-anak, dan kesiapan sarana prasarana yang ada di kelas masing-masing, sehingga kami akan tahu persis mana yang kurang, mana yang sudah memenuhi standar, mana yang hanya asal-asalan, atau ada anak yang misalnya celometan dan sebagainya. Kami tahu, alhamdulillah, dengan adanya koordinasi, kemudian kunjungan yang tidak terjadwal. Baik Bapak, tadi memang jenengan bilang memang tidak ada tantangan Bapaknya. Tadi memang guru tersebut memang sudah bisa langsung diberikan masukan gitu ya. Terbukti dengan jenengan tadi sudah bilang bahwa setiap hari jenengan juga keliling-keliling. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin keliling-keliling, jadi biar memastikan untuk kesiapan masing-masing guru tersebut. Iya. Oke. Mungkin ini begini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan dalam proses mengambil keputusan? Ya. Kami mengambil keputusan sesuai dengan regulasi yang ada dan perundang-undangan yang ada yang berlaku. Kemudian setiap hari Jumat semua guru kami kumpulkan di aula, kemudian kami lakukan evaluasi seminggu sebelum dan seminggu sesudahnya. Jadi seminggu sesudahnya kemarin kami evaluasi, kami tanyakan kepada teman-teman guru, adakah kendala, adakah permasalahan di kelas, permasalahan pembelajaran, permasalahan bersama anak-anak, atau permasalahan dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Kemudian begitu juga teman-teman guru juga akan merencanakan apa yang akan dilaksanakan seminggu ke depan, sehingga sudah jelas keputusan jika ada permasalahan dan sebagainya kami putuskan bersama-sama, kecuali kalau sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan dan sebagainya, baru kami tindak lanjuti bahwa harus seperti ini. Kalau kebijakan yang lain kami berkolaborasi, bermusyawarah bersama teman-teman, baru diputuskan. Ketika ada permasalahan kecil satu kelas atau satu anak, maka akan kami sampaikan di forum pada hari Jumat itu setelah pulang sekolah. Hanya kami rapat koordinasi rutin setiap hari Jumat ke depan. Nah, dengan adanya seperti ini maka sekolah ini harus terus berbenah dan selalu dievaluasi, karena prinsip kami rencana yang sudah bagus sekali, pelaksananya bagus, tetapi tanpa evaluasi sepertinya tidak ada gunanya. Sama dengan orang yang bercermin, gampang ketika kita bercermin maka akan kelihatan semuanya. Betul. Oke, baik Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa setiap minggunya Pak ya, setiap hari Jumat itu di sini ada evaluasi guru, baik itu sebelum pembelajaran dan sudah mengajar di kelas. Jadi itu evaluasinya 1 minggu sebelum Jumat itu Pak ya, dan 1 minggu setelah itu Pak. Iya, betul. Oke, kira-kira dalam pertemuan tersebut Pak, itu kira-kira ada nggak satu atau dua orang yang mungkin mengalami hal yang sama terus diputuskan hasilnya begitu, bagaimana? Ya, ketika mau ada kegiatan kemudian pembelajaran, ada teman yang mengeluh, bertanya
bagaimana kalau saya mempunyai masalah seperti ini, bagaimana solusinya, sehingga nanti ada tanggapan dari masing-masing guru. Ketika hari Jumat itu bukan hanya guru tapi semua guru dan PTK akan hadir. Semua akan melaporkan bagaimana progres untuk keamanan, bagaimana dengan TU, bagaimana dengan kebersihan, kemudian bimbingan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu saling memberi masukan, saling mengingatkan, yang intinya untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan sekolah ini. Karena bagaimanapun yang paling utama adalah layanan prima kepada anak-anak, layanan prima kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Kami tidak bisa menilai diri sendiri, yang menilai adalah masyarakat dan orang banyak. Oke, terima kasih. Wah, sangat-sangat apa ya, inspiratif sekali Bapak. Jadi keputusan yang jenengan ambil, terus evaluasi di sekolah ini Bapak ini, dan juga pengambilan keputusan kepada seluruh warga sekolah Pak ya, bukan hanya dari guru saja, ada keamanan, kebersihan, TU dan BK tadi Pak ya, bimbingan Pak ya. Ya, itu semuanya sudah merasa apa ya? Saya rasa sudah mengenal semuanya Pak. Memang saya harus banyak belajar Bapak ini dari jenengan. Karena kami mengutamakan kekeluargaan. Betul Pak. Semuanya dimusyawarahkan. Dan yang lainnya monggo. Oke Bapak, mungkin sudah cukup Bapak ya untuk apa namanya, saya menggali informasi dari Bapak. Semoga jenengan tetap diberikan kesehatan Bapak, Amin. tetap diberikan kekuatan, dan juga yang terpenting itu tadi bisa membimbing kami semuanya untuk menjadi pelayan masyarakat. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak ya atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Prinsip kami adalah seperti di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat. Itu adalah yang harus dipatri kepada anak-anak dengan yang berpendidikan, insya Allah derajatnya akan diangkat. Dan jangan lupa, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sa'ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu kalau bagi kami, bagi saya, di keluarga saya adalah wajib bisa untuk disampaikan kepada anak-anak untuk bermunajat di tengah malam dan bertahajud, sehingga wal mustaghfirina bil ashar, mintalah ampun di tengah malam. Insya Allah semua cita-cita anak bangsa ini bisa terwujud. Dan jangan lupa minta doa restu kepada orang tua dan bapak ibu guru, sehingga pendidikan ini semakin baik ke depannya dan menjadikan negara Indonesia yang berpendidikan tinggi, bermoral tinggi, dan beretika. Wujudkan dan terapkan profil pelajar Pancasila dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.